Carikan kerja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa in syarran, kalau keburukan yang kita tanam, fasyarrun, maka hasilnya juga keburukan pula. Wa sanajzi syakirin. Allah akan membalas, Pak. Orang-orang yang pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat amal yang sudah kita lakukan ini, teman sekalian. Wa'mal ma syi'ta, silakan kau bekerja sekehendakmu, tapi ingat kerja-kerjamu itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, karena ini konteks dunia pendidikan ya, saya berharap jadilah kepala sekolah yang menjadi sang kita ke akhirat. Jadilah wakil kepala sekolah, jadi koordinator jenjang yang maksimal, amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sang saya ke akhirat. Jadilah guru, Pak, guru yang semua ilmu yang saya transfer pada anak didik saya, inilah amal terbaik saya. Majzilun. Kalau ini ada ya, antum tidak salah-salah. Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyutqinahu. Dan Allah, Pak, sangat suka kepada salah seorang di antara kalian ketika dia melaksanakan satu amalan tekun, profesional, tidak salah-salah. Karena amalnya siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya tipu-tipu, menghalalkan segala cara. Karena amal-amal saya dilihat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, dan itu telah dibuktikan oleh Rasulullah ya. Atau menjadikan suasana Maulid Nabi itu bedah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi tidak akan selesai, Pak. Kurang umur kita, kurang waktu kita untuk menelaah semua kerja-kerja Nabi ini, amal-amal Nabi ini indah dan menakjubkan. Contoh bagi kita semuanya. Baik, setelah selesai berikan 3 nasihat ini, diberi sejenak berhenti, dibuat hening, kemudian mengatakan lagi kepada dia, Muhammad, syarafun nas, Allahu Akbar, qiyamul billail. Kemuliaan seseorang itu sangat bergantung kepada qiyamul lailnya, salat malamnya. Apa hubungannya ya? Salat malam dengan kemuliaan kita. Orang yakin kalau sudah salat malam, di mana semua orang pada tidur atau bangun, itu menunjukkan kalau antum nyambung dengan Allah Taala. Kalau Allah sudah nyambung dengan antum, karena antum yang bangun duluan, maka semua permasalahan antum selesai. Mulia antum di mata Allah, di mata malaikat Allah, bahkan di mata manusia secara keseluruhan. Saya berharap ini asatidzah tidak ada satu pun tidak qiyamul lail. Kalau tidak bisa yakin sebelum tidur pun boleh. Walaupun hanya 1 rakaat witir. Jangan ada satu malam antum tidak salat malam. Walaupun 1 rakaat witir, itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah ya. An utira qabla ana. Saya diberi wasiat sama Nabi, ausali habibi, kekasihku Muhammad dengan wasiat kepadaku. Salah satunya apa? Ada 3 juga. Puasa 3 hari dari 1 bulan, 2 rakaat duha atau salat duha. Kemudian apa? An utira qabla ana. Saya selalu salat witir sebelum saya tidur. Ini kalau diperkirakan antum tidak bisa salat malam, bangun di sebelum subuh itu jam sekali. Beda ya. Saya jadi merenung pula kenapa dakwah Nabi ini, Pak, nyambung, Pak. Coba lihat dalam surat itu. Inna nasyi'atal lail apa? Hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'atal lail, menghidupkan malam itu, artinya qiyamul lail, asyaddu wad'an, lebih kuat tekanannya.
Artinya orang yang suka salat malam, Pak, tekanan apapun pula dia siap menghadapi. Musibah apapun pula tersenyum gitu. Benturan apapun dia dalam hidup ini, Pak, enteng bagi dia. Anda lihat orang suka salat malam banyak mengeluh ya. Karena dia nikmat Pak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat posisi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwa muqila. Lebih lurus ucapannya itu. Ini ada mengatakan Pak, lebih enak kita baca Quran, lebih nyambung pada Allah. Dan mengatakan kalau saya aqwa muqila, omongan antum lebih lurus, lebih tepat. Begini. Sekarang kan banyak Pak, Ibu, Ustaz-ustazah, kadang-kadang kita susah Pak memberikan arahan kepada anak didik kita, buat nyambung-nyambung. Gak usah jauh-jauh. Saya secara pribadi kadang-kadang susah menasihati anak. Kadang saya minta tolong pada orang lain, atau pada temannya, seniornya, atau pada gurunya. Tapi kita sendiri gak bisa. Coba antum ketika ada masalah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, ibu, dengan anak terutama. Sebelum itu ada qiyamul lail. Dahsyat ya. Itu omongan Pak kayak ngalir, anak itu kayak jelek masuk di otak, di benaknya anak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau semua guru salat malam, itu ilmunya Pak masuk semuanya. Aqwa muqila, lebih lurus Pak omongan kita, lebih tepat sasaran. Nyampe. Maka banyak guru Pak ketika malamnya qiyamul lail itu terngiang-ngiang di benak anak dirinya. Ustadzku, ustadzahku, ingat terus Pak. Dan ngomongnya nggak ngawur. Menjadi figur sampai ada syaraf. Apa syaraf itu? Syaraf, kemuliaan. Syarafun nas qiyamul lail. Muhammad, kemuliaan seseorang itu ketika dia apa? Salat malam. Dan Nabi yakin mewajibkan dirinya salat malam. Tiada malam kecuali Nabi apa? Qiyamul lail. Allah Akbar. Terakhir. Apa terakhir? Wa izzahnya. Apa izzahnya? Kemuliaannya. Kemuliaan seseorang itu istighna'u 'anil nas. Di saat manusia itu tidak bergantung pada orang lain, merasa cukup dalam hidup ini. Saya tidak mau bergantung pada siapapun kecuali saya bergantung pada siapa? Allah. Gini Ustaz, jangan banyak mengeluh ya. Ya ini memang manusiawi, tapi usahakan keluhan kita cobalah menunduk pada Allah. Termasuk juga ini ketika ada problem tentu jangan cerita pada istri. Ustazah jangan cerita pada suami. Ceritakan semua masalah kita kepada Zat yang mengetahui semua masalah ini, Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Dan lagi kalau antum curhat sama Allah, Allah tersenyum. Allah senang, berarti antum nyambung dengan Allah, antum sedang ingat Allah. Tapi kalau antum curhat sama orang, seakan-akan antum menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tersinggung. Ada deal, berarti Allah tersinggung. Kalau ada permintaan antum tidak minta sama Allah. Apa ya? Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Allahu Akbar. Maka siapa lagi yujibul muttarra, yang mengijabai orang yang sedang terdesak itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su', dan semua keburukan itu akan diraih oleh Allah, dimudahkan semuanya oleh Allah. Kalau antum mau kembali curhatnya pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedikit-sedikit curhat kayak Mama Dede, curhat dong mah, ada kuatnya. Nggak usah curhat, saya curhat sama Allah. Bahkan lagi ketika antum ada problem lagi, jangan tunjukkan sama orang. Di riwayat yang lain dikatakan sama Nabi, Pak, wa may yastaghni yughnihi Allah. Kalau antum
merasa berkecukupan, Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Wa may yasta'fif ya'iffahu Allah. Kalau antum punya iffah, ya'iffahu Allah, diangkat derajat antum, posisi antum, kemuliaan antum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum cerita ketidakmampuan antum pada orang lain, Pak, ada dua kemungkinan. Orang simpati sama kita, atau orang mencibir kita. Saat senang-senangnya orang simpati sama kita, Pak, kalau antum curhat yang kedua kali, Pak, curhat lagi. Ya kan? Ketiga kali, Pak, tidak punya wibawa. Tapi kalau antum minta sama Allah hatta ribuan kali, Allah tersenyum sama kita. Saya di bab yang satu ini, apalagi urusan dunia, Pak, selesai dari saya, Pak. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan mengeluh. Saya alhamdulillah sudah dicukupi segala hal. Ya walaupun ada betul-betul ini, tapi Allah sudah atur semuanya. Apa yang rezeki sudah diatur kok. Demi Allah tidak akan mati seorang manusia kecuali Allah menyempurnakan rezekinya dan batasan ajalnya. Selesai sudah. Jadi kalau ada orang, Pak, apalagi sampai menghalalkan segala cara dalam hidup ini, Pak, nggak jelas mana hal haram, dia tidak percaya pada takdir rezekinya. Minta sama Allah ya. Minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Pak, masalah tidak akan selesai. Inna ma'al usri yusra. Hatta sekencar apapun pula, Pak, kesulitan kita dapatkan, pasti nanti ada kemudahan. Kalau sampean bergantung pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu yakin, wa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika apa? Farghab, berharapnya pada Allah. Mintanya sama Allah, jangan minta pada orang. Dikit-dikit curhat, sakit sedikit curhat, ya, dililit utang curhat, ya, curhat pada Allah. Terutama yang punya utang ya, antum harus punya semangat, pasti saya bisa bayar. Dan jangan cerita sama orang, Allah akan buka jalan bagi kita. Itu ada hadis dari Nabi. Bagi orang yang punya hutang dan dia punya semangat untuk membayarnya dan berusaha karena Allah pasti, kata Allah, aku pasti menyelesaikan semua hutang-hutang. Tapi kalau antum curhat sama orang, Pak, Allah tersinggung sama kita. Yang ngatur rezeki semuanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam konteks kita di dunia pendidikan seperti ini. Nah, penuhi haknya Allah, Allah memenuhi hak antum. Beramallah sesuai dengan perintah Allah, semua kebutuhan antum akan diselesaikan semuanya oleh Allah. Andai kata tidak, Pak, itu disimpan oleh Allah di akhirat nanti ya. Betul. Jadi kedua itu disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan terima nasihat Nabi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi ya. Ish masyita. Ayo kita punya orientasi akhirat, hidup ini sementara ya. Fa'inna kami kalau ujung ini kita akan apa? Nanti pertanyaannya, apa sanggup kita menghadapi kematian? Wa ahbib masyita, cintai apa yang bisa antum cintai, silakan sekedar antum. Tapi ingat, apa yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Semuanya, tidak ada cinta yang abadi yang kecuali antum cinta semuanya abadi. Yang ketiga apa? Silakan bekerja, beramal semua antum. Amal apa saja. Yang penting antum harus yakin bahwa amal saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesional, tekun. Kerjakan amal itu, amalnya punya tanggung jawab. Pekerjaan saya semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'innahu majziyun, karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kelimanya ini terkait dengan masalah pribadi kita, akhlak kita dengan Allah ya. Syarafun nas qiyamul lail, kemuliaan seseorang itu di saat dia suka apa? Qiyamul lail. Usahakan qiyamul lail ya, walaupun hanya 1 rakaat apa? Witir, tapi jangan 1 rakaat terus ya, emangnya. Terus wastighna'u izzuhu istighna'u linnas. Izzah dia, kemuliaan dia, harga diri dia itu di saat antum tidak bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Sudah jam 8, Pak. Saya setengah 9 juga ada acara lagi nanti. Ya, saya dengan Prof. Hafid Bajaman sama-sama kita
di situ. Mudah-mudahan antum semua dari Allah SWT. Antar terlibat dalam inayah Allah, dan Allah dalam keberkahan Allah. Yang mengatur semua urusannya adalah Allah SWT. Mudah-mudahan semua urusan antum juga dimudahkan oleh Allah SWT. Insyaallah kita berjumpa lagi. Kalau nggak jumpa di sini, kita jumpa di surganya Allah SWT. Satu sama lain nanti saling memanggil ya, saling mencari insyaallah ya. Rugi Pak kalau hanya kita berpikir dunia ini ya. Dunia ini paling 60-70 tahun asal masuk kuburan kita. Kita pingin apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam. ونستغفرك لما لا نعلم انك انت علام الغيوب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا بارك لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك فأحيها بمعرفتك وأعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم سهل يا يسير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا جميعا يا ميسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita berdoa juga untuk saudara kita di Palestina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum ila kalimatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon maaf. Enggak usah dialog saja cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.